bagaimana rasanya menangkap ikan di alam liar. Sungai ini penuh dengan ikan trout. Matt yang tangguh bertahan hidup dengan tenang masuk ke dalam air. Dalam waktu kurang dari 10 detik, seekor ikan trout yang besar dan gemuk berhasil ditangkap. Joe, di pinggir lapangan, kagum dengan pemandangan itu. Ini adalah ngarai hutan belantara di Utah Selatan. Ini bukan hanya karena geografinya. Tempat ini juga penuh dengan hewan-hewan yang mematikan. Matt dan Joe dijatuhkan ke dalam ngarai di awal permainan. Tidak jauh di depan, mereka menemukan sebuah sepeda gunung. Joe sangat bersemangat, dia naik ke sepeda itu untuk mengambil beberapa bagian dan membawanya. Tapi tidak ada peralatan di sepeda itu. Itulah yang membuatnya sangat kesal. Matt, di sisi lain, tidak merasa perlu, karena mereka memilih datang dengan tangan kosong. Jadi kita harus memanfaatkan sumber daya alam liar. Itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Selain itu, orang-orang seperti mereka, yang ahli dalam bertahan hidup di alam liar, tidak perlu bergantung pada alat-alat ini untuk bertahan hidup. Joe setuju, dan dia memutuskan untuk menyerahkan sepeda gunungnya, dan berpegangan pada pria bertubuh besar, Matt. Bertahan hidup di tengah cuaca yang sangat panas. Hal pertama yang harus mereka pikirkan adalah air. Saat mereka berdiri di puncak bukit, mereka melihat ke arah lanskap. Tidak ada apapun kecuali tanah tandus dan jurang sedalam jurang. Menurut pengalaman Matt selama bertahun-tahun, dasar ngarai seharusnya merupakan tempat termudah untuk menyimpan air. Medan di sini sangat terjal. Mereka berdua hanya bisa menuju ke dasar ngarai. Kalau tidak, mereka akan mengalami dehidrasi. Namun, ketika sampai di dasar, mereka menyadari bahwa ada celah ngarai sedalam beberapa puluh meter di depan mereka. Matt menyarankan untuk mengambil jalan memutar. Tapi Joe tidak setuju, karena dia mendengar air menetes dari bawah. Sumbernya tersembunyi dengan baik. Mereka berdua harus masuk ke dalam jurang untuk menemukannya. Itu mudah bagi Matt yang sudah berpengalaman selama 20 tahun di alam liar. Setelah memanjat bolak-balik melalui bebatuan, dia segera menguasainya. Akhirnya dia sampai di sebuah area yang cukup kokoh untuk menahannya. Ini jauh lebih sulit bagi Joe, tapi untungnya mereka berdua berhasil masuk lebih dalam ke dalam celah. Mendengarkan suara air yang menetes, akhirnya mereka berada di hadapan sumber air yang berharga. Joe tidak sabar untuk mendapatkan air dan minum dengan rakus. Mereka tidak kembali lagi sampai mereka berdua kenyang. Selanjutnya, mereka mengarahkan pandangan mereka ke hutan dengan vegetasi hijau. Setelah beberapa mil, mereka melihat bahwa langit semakin gelap. Mereka memutuskan untuk mendirikan tempat berteduh di sini dan beristirahat untuk malam itu. Tapi ada perbedaan suhu yang sangat besar antara siang dan malam. Jika mereka tidak tetap hangat, mereka berdua mungkin akan kehilangan panas. Matt sangat berpengalaman dalam membangun tempat penampungan. Matt memiliki banyak pengalaman dalam membangun tempat penampungan. Dia akan menggunakan bahan-bahan lokal. Dia akan menggunakan banyak daun untuk membuat tempat tidur.